Assalamualaikum semuanya, selamat datang di YouTube-nya Genpi.co. Kita lagi akan membahas sesuatu yang lagi diperbincangkan publik. Salah satunya orang-orang di sekitar saya, mungkin di sekitar teman-teman juga iya. Kita langsung aja bahas yang namanya biaya haji. Jadi belakangan ini rame banget orang lagi ngomongin biaya haji yang memang akan ditingkatkan atau memang ada kenaikan biaya haji gitulah dari Kementerian Agama. Ini langsung diumumkan oleh Kementerian Agama. Jadi Pak Menak ini, Gus Yakut Khalil Qoumas ini sebenarnya kemarin sedang ada rapat kerja dengan DPR. Kemudian beliau dan tim lah, pokoknya Kementerian Agama itu mengusulkan adanya kenaikan biaya haji tahun ini yang tadinya 39 juta rupiah menjadi 69 juta rupiah. Wow. Angka yang sungguh wow. Pasti pas begitu dengar beritanya ini langsung komennya negatif, bisa jadi itu sangat-sangat dipahami banget lah, dari 39 juta ke 69 juta gitu kan. Kenapa nih, kenapa kayak gitu. Pasti akan ada banyak komentar-komentar yang berdatangan demikian kayak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, tapi ada juga yang kayak akhirnya mempertanyakan kenapa sih kayak gitu. Padahal ini pandemi udah berakhir ya kan. Maksudnya berarti sebenarnya jumlah kuotanya kemarin yang tadinya dibatasin sekarang udah nggak dibatasin lagi kayak gitu. Harusnya semakin banyak semakin nggak ada masalah dong di biaya kayak gitu. Nah tapi ternyata masalahnya ada di sini. Jadi oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi kenaikan biaya haji ini sebenarnya kenapa sih kok kenaikan kayak gitu? Jadi kenaikan ini terjadi karena adanya pengurangan nilai manfaat bagi jemaah. Jadi selama ini biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah itu memang lebih murah daripada biaya haji aslinya gitu ya. Jadi karena memang Kementerian Agama tuh memberikan nilai manfaat atau yang mungkin bahasa ininya adalah disubsidi gitu ya. Jadi kayak ada bantuan dari pemerintah, tapi memang itu adalah dana yang sudah dikelola oleh pemerintah kayak gitu, yang memang untuk haji gitu, untuk jemaah haji gitu. Jadi misalkan Pak dalam satu proporsinya gitu, 70%-nya itu adalah dana manfaat, 30%-nya dibayarkan oleh jemaah sendiri kayak gitu. Sekarang proporsinya mau dibalik. Jadi nilai manfaat yang diterima jemaah itu semula 70%, kini akan menjadi 30%. Demikian. Jadi memang agak jomplang ya say gitu. Nah, terus rincian biayanya juga banyak banget. Mungkin bisa dilihat di sini atau di sini. Yang pertama tuh ada biaya penerbangan 33 jutaan. Terus kemudian ada akomodasi di Mekah, akomodasi di Madinah, terus living cost, visa, paket layanan masyar juga. Jadi itu jumlahnya kalau misalkan di jumlah itu ada sekitar 98 juta rupiah, yang mana 30%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi jemaah itu membayarkan sekitar 69 juta rupiah kayak gitu. Dan calon jemaah haji yang kemarin sudah menyetor dana awal gitu ya, setoran awal tuh 25 juta, memang harus menambahkan uang lagi sekitar 44 juta rupiah kayak gitu. Dan ternyata uang tersebut juga memang tidak sedikit ya teman-teman. Jadi mungkin banyak sekali orang yang akan protes dan gak terima dengan hal ini. Tapi sebenarnya kita kulik dulu kenapa sih harus dinaikkan kayak gitu. Pertama tadi memang Kementerian Agama tuh beralasan bahwa ini nanti nilai manfaatnya segera habis dong kalau terus-terusan proporsinya 70-30 seperti ini kayak gitu loh. Jadi nantinya akan berpengaruh pada jemaah haji setelahnya gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan jadi stok dananya itu kan pasti limit kayak gitu kan. Sebenarnya mungkin nanti akan bisa ditambah lagi kali ya kayak gitu. Cuman alasan dari pemerintah seperti itu. Jadi kayak gimana kalau supaya si stok dananya itu nggak langsung habis dan terkuras habis begitu aja, makanya dibagi-bagilah kayak gitu, diratain lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya awalnya kemarin pemerintah Indonesia itu mendapatkan kuota ibadah haji yang
cukup banyak, yaitu 214.000 calon jemaah haji. Nah, kuotanya kan tapi kan itu di tahun 2019. Jadi itu kayak dipangkas karena COVID-19 gitu loh. Jadi setelah COVID-19, Arab Saudi itu akan menormalisasi penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kuota jemaah haji Indonesia tuh akan dipulihkan kembali kayak gitu. Tapi ternyata ada berita lainnya juga yang cukup mengejutkan, yaitu ternyata jadi 2 minggu sebelum keberangkatan ternyata pihak Arab Saudi kembali menaikkan biaya sehingga BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji kembali meningkat menjadi 98,3 juta rupiah. Yang awalnya sebenarnya biaya jemaah haji itu adalah 81 juta rupiah itu tadi kayak gitu loh. Jadi kan awalnya itu tadinya tuh sebenarnya biayanya itu kan 80 kan. Terus kemudian karena memang mereka menaikkan biaya 80, terus mereka menaikkan 90. Wah, kalau misalkan 90 untuk menyubsidi atau menggunakan nilai manfaat tadi yang ada di dana dikelola di Kementerian Agama itu nggak cukup untuk kayak mengcover jumlah jemaah haji ini gitu loh. Jadi makanya untuk biar long last gitu, jadi supaya bertahan lama, untuk nggak hanya jemaah haji tahun ini saja yang akan mendapat nilai manfaat, di tahun-tahun selanjutnya juga akan mendapatkan nilai manfaat, tetapi jumlahnya akan dikurangi demikian. Jadi sebenarnya memang ada banyak sekali pertimbangan gitu ya kenapa ini naik segala macam, karena memang dari permintaan nih dari Arab Saudi juga naik kayak gitu. Mungkin ada biaya-biaya yang sebelumnya memang tidak bisa tercover karena pandemi COVID-19 gitu ya. Mungkin banyak lah berbagai tempat yang sekarang dibuka kembali penerbangan-penerbangannya segala macam, sehingga itu menyebabkan ada banyak sekali biaya-biaya yang harus ditanggung kayak gitu. Dan kalau dikalkulasi itu tadi akhirnya sebanyak 98,3 juta per orang. Itu per orang ya kayak gitu. Yang tadinya sebenarnya kalau misalkan di Indonesia itu kan biaya untuk haji itu kan 39 juta. Itu aja udah kayak banyak orang yang melihat bahwa 39 juta rupiah untuk biaya haji itu cukup berat, cukup banyak, kayak gitu banyak. Tapi maksudnya ada juga yang memang mampu, dan ada juga yang memang meskipun itu tahu itu nominal tersebut itu berat, tapi mereka tetap mengusahakan. Ini yang aku sebenarnya kayak sangat-sangat kagum dan takjub dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia. Mereka sangat-sangat mengusahakan untuk ke Mekah, untuk ke Arab Saudi kayak gitu, untuk beribadah haji kayak gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau memang misalkan ada yang kayak gini, gue lebih ke menyoroti ke pemerintahnya sih, bukan perkara nggak mau ngasih nilai manfaat yang sebanyak dulu, bukan, tapi lebih ke kayak gimana narasi lo itu nggak yang mengagetkan dan nggak membingungkan gitu ya. Jadi kan kayak seolah-olah kalau kayak gini, wah banyak sekali dan sangat kaget kan gitu loh. Apalagi abis pandemi segala macam, kita berharapnya kayak wah akhirnya kita bisa naik haji kayak gitu, tapi ternyata pas naik haji juga ternyata naik hajinya harus menambahkan uang sebesar 44 juta rupiah plus yang tadi udah 25 juta di awal kayak gitu. Artinya itu ngumpulin 25 juta aja tuh susah kan, maksudnya kayak banyak kan yang kayak memang sudah memang nabung yang udah dari lama kayak gitu kan. Nah, apalagi menambahkan ini, dan apalagi kalau misalkan yang berangkat haji itu nggak cuma satu orang, bisa jadi kayak 2, 3 atau sekeluarga kayak gitu kan. Jadinya kayak berpikir ulang lah. Belum lagi kalau misalkan udah kayak gini pasti akan ngaruh ke masa tunggu hajinya kayak gitu. Masa tunggu haji di Indonesia berapa sih? Banyak banget. Kalau misalkan dilihat, apalagi kemarin gara-gara pandemi kayak jadi berkurang, kayak jadi makin lama gitu kan. Kalau misalkan aku baca nih, masa tunggu berangkat haji itu beragam. Kementerian Agama mencatat ada yang menunggu selama 12 tahun. Kalau di tahun-tahun sebelum ini sih kayak 5 tahun atau 3 tahun tuh masih bisa. Tapi kalau sekarang udah susah banget. Makanya banyak sekali pertimbangan, terus mungkin ada keraguan segala macam. Makanya kalau misalkan apalagi adanya penambahan biaya ini kan akan semakin menambah pening ya Wak, karena kayak tambah banyak ternyata biayanya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan pengen ngecek nomor porsi untuk perkiraan berangkat haji itu juga bisa kayak gitu. Contohnya ini ya. Jadi bisa langsung ketik ke haji.kemenak.go.id. Teman-teman bisa ngecek perkiraan atau estimasi kalau misalkan aku daftar sekarang kapan ya berangkatnya kayak gitu segala macam. Nah,
Polemik kenaikan biaya ibadah haji ini juga mencuri perhatian sampai-sampai KPK juga mengatakan kalau misalkan nilai manfaat atau subsidi tadi itu habis di tahun ini untuk membackup biaya jemaah haji di tahun ini saja kayak gitu. Nah terus nih yang akan nge-backup di tahun-tahun berikutnya siapa kayak gitu, sampai akhirnya KPK turun tangan dan mengatakan kalau Kementerian Agama dan BPKH harus jelas dan transparan dalam sosialisasi biaya haji agar tidak membuat masyarakat kaget dan bingung. Ini penting banget karena masyarakat sekarang ini sangat bergantung sama pemerintah kan, apalagi untuk ibadah haji kayak gitu. Jadi informasi yang jelas, informasi yang nggak usah ditambahin bumbu-bumbu apapun dan bener-bener kayak langsung to the point, itu mending harus disosialisasikan lebih lanjut kayak gitu, apalagi berhubungan sama duit. Belakangan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf itu juga mengatakan bahwa haji itu cuma buat yang mampu saja, kalau tidak mampu ya sudah, seperti itu. Akhirnya kan jadi yang kayak gitu timbul kan ucapan-ucapan boleh sebenarnya nggak masalah, tapi maksudnya sebenarnya yang perlu dijembatani adalah informasi yang jelas, informasi yang tidak membingungkan, dan sebenarnya dananya ada nggak sih kayak gitu loh, sebenarnya seperti itu. Mungkin segitu dulu aja kali ya ulasan hari ini. Gue nggak mau banyak ikut gimana-gimana, yang jelas pemerintah harus hadir untuk kayak yang ngejelasin ke semua orang, apalagi sejemaah haji, karena banyak banget yang protes akhirnya di jemaah haji ini untuk kenapa kita dipersulit. Sebenarnya mungkin nggak dipersulit, tapi pemerintah tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan kalau misalkan dijelas-jelasnya cari solusi yang tepat tuh yang seperti apa. Karena kalau misalkan mereka ini disuruh untuk menunggu lagi 12 tahun lagi, dan karena untuk harus melunasi 44 juta lagi, wow, itu rasanya mungkin akan jadi pertimbangan baru lagi untuk teman-teman calon jemaah haji. Oke, mungkin segitu dulu aja. Aku juga minta maaf kalau misalkan punya banyak kesalahan dalam ucapan di video kali ini. Cuman aku pengen menyampaikan keresahan-keresahan yang ada pada, apalagi terutama bagi para calon jemaah. Oke, sampai ketemu lagi. Dah, Genpi.co tahu kamu banget.